Sebelum mengemudikan unit Euro 4, pastikan Anda sudah mengenali berbagai fungsi dan arti indikator pada combination meter. Di antaranya, lampu peringatan sistem rem, lampu peringatan sistem pengisian baterai atau aki, lampu peringatan tekanan oli mesin, lampu peringatan kondisi rem, lampu peringatan lampu indikator jarak jauh, lampu peringatan lampu sen, lampu peringatan fungsi exhaust brake, lampu indikator ketinggian air radiator. Lakukan pengecekan dalam kabin bis. Pastikan kunci dalam posisi off dan lakukan pengecekan spelling pedal kopling dan rem, spelling roda kemudi, fungsi sabuk pengaman, fungsi parking brake dan spion. Sebelum menghidupkan mesin, pastikan tuas rem parkir pada posisi aktif, pastikan tuas transmisi pada posisi netral. Putar posisi kunci kontak pada posisi on dan pastikan semua lampu indikator berfungsi normal. Injak pedal kopling penuh, kemudian putar kunci kontak di posisi start. Setelah mesin hidup, lepaskan pedal kopling perlahan dan biarkan mesin pada posisi idle atau langsam selama 3-5 menit. Periksa fungsi semua switch dan saklar di dalam kabin. Pastikan tidak mengemudi kendaraan Euro 4 dalam keadaan kunci kontak pada posisi off atau mesin dalam keadaan mati karena dapat berakibat rem dan power steering tidak berfungsi. Ampere atau indikator tekanan udara di bawah standar, pedal kopling tidak berfungsi normal, tuas transmisi pada posisi netral, memidah gigi terlalu cepat, ada bunyi atau bau yang tidak normal, muatan berlebih, exhaust brake dalam keadaan aktif terus dalam setiap kondisi. Saat mulai berkendara, awali dengan menginjak pedal kopling penuh, pindahkan transmisi ke gigi 1, lepas rem parkir, lepas pedal kopling secara perlahan hingga bis berjalan maju, lalu lepas pedal kopling sepenuhnya. Saat memulai berjalan, pastikan berakselerasi dengan lembut dan tidak berakselerasi mendadak. Jadi, injak pedal gas perlahan sampai indikator RPM naik ke angka 1400 RPM. Sebelum berkendara, ada baiknya kita mengetahui spesifikasi mesin yang kita kendarai. Untuk Hinobis RM atau RK280, torsi maksimum 84 kg didapatkan pada putaran mesin 1500 rpm. Jadi, usahakan untuk berkendara di putaran mesin 1400 sampai 2500 rpm untuk mendapatkan tenaga maksimum mesin. Apabila berkendara dengan putaran mesin di atas 2500 rpm, maka tenaga yang dihasilkan kurang maksimum dan akan mempengaruhi konsumsi BBM. Lakukan perpindahan gigi transmisi ketika putaran mesin sudah mencapai maksimum 2500 rpm. Pertahankan putaran mesin pada 1400 sampai 2500 rpm. Apabila sudah mencapai 2500 rpm, dapat ditambah ke gigi lebih tinggi. Dan saat menyentuh 1400 rpm, dapat dikurangi ke gigi lebih rendah. Sebelum melewati jalan yang menanjak, pertama, perkirakan kecuraman medan tanjakan dan pilih gigi yang dirasa sesuai sampai di akhir tanjakan tersebut. Untuk kondisi bis bermuatan, disarankan untuk menggunakan gigi 1 atau 2 sesuai kondisi tanjakan. Kedua, usahakan mempertahankan gigi yang sama dari awal tanjakan sampai akhir tanjakan dan pertahankan putaran mesin pada 1400 sampai 2500 rpm. Berpindah gigi di tanjakan. Saat tanjakan mulai landai dan putaran mesin sudah mencapai maksimal di 2500 rpm, maka dapat dilakukan perpindahan gigi transmisi ke gigi lebih tinggi. Injak kopling kendaraan, pindahkan tuas transmisi ke gigi lebih tinggi, dan pastikan kopling dilepaskan saat putaran mesin di kisaran 1400 sampai 1500 rpm. Lalu perlahan lepaskan kopling. Jika perlu, imbangi dengan gas untuk mempertahankan putaran mesin di atas 1400 rpm. Apabila tanjakan semakin curam dan putaran mesin terus menurun sampai 1400 rpm, segera lakukan perpindahan ke gigi lebih rendah. Injak kopling, pindahkan tuas transmisi ke gigi lebih rendah, dan pastikan kopling dilepaskan saat putaran mesin di kisaran 1400 sampai 1500 rpm. Lalu perlahan lepaskan kopling, imbangi dengan menginjak pedal gas untuk mempertahankan putaran mesin di atas 1400 rpm. Jarak aman ketika berkendara. Jaga jarak dengan kendaraan di depan kurang lebih 1 meter untuk setiap kecepatan 1 km per jam. Misal,
Pada kecepatan 40 km per jam, jaga jarak sedikitnya 4 meter dengan kendaraan di depan. Jaga jarak aman ketika berhenti. Ketika kendaraan hendak berhenti, pastikan memberi jarak aman setidaknya 2 meter dari kendaraan di depan. Dengan harapan, ketika kendaraan di depan mogok atau terkendala, kendaraan kita dapat mendahului.